Halo semua, selamat datang di kelas biologi. Hari ini kita akan membahas tentang materi sistem saraf pada manusia. Mari kita masuk jauh ke dalam tubuh kita untuk mempelajari bagaimana sistem saraf bekerja pada tubuh kita. Sistem saraf atau neuron merupakan sistem organ yang paling rumit. Tersusun dari jutaan sel-sel saraf yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homostatis proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita yang bekerja sama menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Untuk mengetahuinya, mari kita ketahui terlebih dahulu struktur dari sistem saraf itu sendiri. Sistem saraf terdiri dari akson yang bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Lalu ada dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus. Suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Lalu ada juga struktur sel saraf yang bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik dalam melewati sel saraf. For your information, kecepatan sel saraf di tubuh kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Kita sudah mempelajari strukturnya, tapi bagaimana sistem saraf bekerja? Bagaimana jempol kita misalnya untuk bergerak? Penghantaran impuls dalam neuron melibatkan peran pompa ion Na+ dan K+. Di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak akan membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinapsis. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitters. Suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Singkatnya, impuls akan ditransfer dari satu sel ke sel berikutnya, sampai akhirnya sel-sel terakhir menyampaikan ke otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan si jempol. Dan begitulah, jempol kita pun berhasil digerakkan. Sekian kelas biologi hari ini. Sampai jumpa.